Halo, selamat datang kembali di channel Indo Programmer. Nah, kali ini kita akan kembali membahas mengenai sistem basis data. Nah, jadi di dalam playlist sistem basis data kemarin kita sudah membahas mengenai DDL ya. Yang pertama itu DDL. Kemudian part yang kedua itu DML. Dengan menggunakan semuanya ini kita gunakan command prompt ya. Jadi kali ini saya akan membahas bagaimana caranya menggunakan query SQL dari SQL command yang ada di phpMyAdmin. Nah, jadi kalau kita flashback kembali cara untuk mengakses MySQL tersebut, kita harus buka SAM control panel. Nah, ini dia ya. Jadi di pertemuan pertama sudah saya bahas bagaimana cara awal untuk membuat query ya. Jadi kita startkan untuk Apache, kemudian MySQL juga start. Nah, jadi sudah kita start Apache dan MySQL, kita klik admin di sini ya, maka akan terbuka di browser kita ya, localhost/phpMyAdmin. Nah, jadi ini adalah server dari si MySQL-nya. Nah, ini dia ya. Jadi kita sekarang berada di servernya phpMyAdmin atau MySQL. Nah, di sini, nah ini saya zoom out dulu ya. Nah, ini ya. Nah, jadi di sini kita bisa merancang database, bisa kita membuat struktural tabelnya, bisa kita lakukan manipulasi data atau record juga bisa di sini ya. Jadi kita lihat, perhatikan di posisi kita sekarang berada di bagian server. Nah, jadi tahapan awal ketika kita mau merancang database ya, berarti posisi kita sekarang berada di server. Nah, jadi bagaimana caranya kalau kita mau buat menggunakan SQL command? Nah, di sini ada menu SQL, silahkan diklik. Nah, ini adalah box dari SQL command. Nah, di sini kita bisa membuat atau meletakkan semua query dan diakhiri dengan titik koma, lalu kita tekan tombol go. Nah, contoh posisi sekarang berada di server. Nah, kita mau buat satu database ya, menggunakan dengan nama database misalnya penjualanku atau grosirku ya. Nah, kita lihat di sebelah sini belum ada grosirku ya, nama database kita. Jadi kita buat satu database dengan nama grosirku. Caranya sama seperti DDL kemarin ya, yang saya ajarkan DDL dengan menggunakan command prompt ya. Jadi ini kita buat dengan SQL command create database, nama databasenya grosirku, titik koma, lalu tekan go. Nah, dibilang di sini MySQL return an empty result. Nah, berarti sudah berhasil tapi isinya masih kosong. Nah, kalau kita lihat di sebelah kiri, nah sudah ada satu database tertambah ya dengan nama grosirku. Nah, ini dia. Ya, jadi ketika kita mau masuk atau melakukan perancangan database ya, artinya kita sudah buat databasenya nih ya, maka kita harus klik dulu ya. Kita klik nama databasenya, kemudian kita pastikan sekarang posisi kita sudah berada di dalam database grosirku. Maka kita bisa lakukan yang namanya penambahan tabel, struktural tabelnya. Nah, di dalam SQL lagi. Nah, di sini kita mau buat tabel, create table barang ya, create table barang, buka kurung. Nah, kita bisa masukkan beberapa field di dalam ya. Jadi misalnya kode barang ya, kita kasih tipenya varchar size 12. Sudah, berarti hanya 12 karakter. Nah, kita set sebagai primary key.
Nah, sudah. Jadi kita set sebagai primary key. Kemudian kita buat nama barang. Ya, kita set tipenya varchar 50. Nah, kemudian kita buat lagi. Nah, kita berikan satuan varchar sebanyak 5 karakter ya. Kemudian harga kita beri tipenya juga varchar, kita samakan saja dengan banyak karakter sebanyak 12 karakter. Sudah. Nah, karena diawali dengan buka kurung untuk fieldnya, maka diakhiri kembali dengan tutup kurung. Nah, kita tekan tombol go. Nah, sudah. Nah, jadi kalau di dalam SQL comment tidak jadi masalah titik koma dibuat atau tidak. Ya. Tetapi kalau kita gunakan comment from seperti yang kemarin, comment from ya. Nah, jadi kalau kita menggunakan comment from atau di layar hitam ini, kita harus tetap melakukan penutup yaitu titik koma. Nah, itu dia ya. Itu perbedaannya satu ya. Kemudian yang kedua tadi kalau kita gunakan comment from, kita harus masuk ke directory MySQL/bin-nya. Nah, itu dia ya. Itu dua perbedaan. Jadi kalian bisa lihat nanti yang mana lebih gampang kalian gunakan untuk membuat query-nya. Ya, sudah. Nah, jadi ini sudah ada satu tabel yaitu tabel barang. Nah, jadi dalam tabel barang ini kita klik lagi tabel barang. Ya, nah kita bisa lihat di sini belum ada data. Return an empty result. 0 rows, tidak ada data. Jadi, bagaimana caranya untuk melakukan pengisian data? Berarti kita gunakanlah query DML. Nah, tadi sudah selesai DDL yaitu untuk membuat strukturalnya. Nah, sekarang kita akan bahas DML-nya menggunakan SQL comment. Nah, tekan SQL. Nah, di sini sudah diberikan. Nah, perhatikan sebentar di sini posisi kita sudah berada di dalam tabel barang. Ya, jadi ketika kita mau melakukan manipulasi data, nah kita harus klik dulu nama tabel yang mana kita akan manipulasi. Ya, seperti itu ya. Jadi di sebelah sini sudah ada query. Nah, ini bisa kita hapus. Nah, di sini bisa kita pilih select bintang, maksudnya tampilkan atau pilih semua data dari dalam tabel kita yaitu tabel barang. Nah, kalau select berarti kita pilih. Nah, ini maksudnya kalau select saja berarti bisa kita pilih beberapa atau salah satu, tidak semua. Kalau bintang artinya semua ya. Insert. Nah, insert ini berarti kita bisa melakukan penambahan atau menyisipkan data. Nah, kemudian ada update. Nah, update seperti yang sudah saya ajarkan di part yang kedua ya. Update ini berarti untuk mengubah atau mengedit record ya atau data. Nah, kemudian ada delete. Nah, delete ini untuk menghapus. Nah, kita coba satu persatu menggunakan SQL comment. Sebenarnya sama aja sih dengan yang di part 1, 2, 3 ini sama aja fungsinya. Ya, jadi kita akan coba untuk membandingkannya. Ya, jadi kita melakukan insert into. Nama tabelnya apa? Nama tabelnya barang, buka kurung, values. Ya. Nah, values, buka kurung, kita berikan kode. Nah, di sebelah sini bisa kita lihat kolom yang sudah kita rancang tadi ya. Jadi kita bisa perhatikan yang pertama yaitu kode barang, berarti isiannya harus kita sesuaikan. Kode barang 121 misalnya ya, atau kita buat untuk barang elektronik ya, E001. Nah, kemudian nama barangnya misalnya kita mau buat televisi ya, 2
inch. Nah, misalnya. Nah, kemudian satuan. Nah, satuannya itu berapa unit? Misalnya satuannya satuannya itu apakah unit atau pieces atau lembar. Nah, kalau elektronik berarti unit ya. Satuannya unit. Kemudian harga. Harga kita kasih harga misalnya 3.500.000 tuh. Wah, enggak. Oke. Nah, kita tutup. Nah, lihat, berarti yang sudah kita lakukan ini adalah untuk menyisipkan satu record ke dalam tabel barang. Nah, kita klik go. Nah, jadi one row insert. Nah, kita mau lihat ya, kita show query lagi. Nah, kita mau select bintang from barang. Nah, itu tinggal kita klik saja ya. Jadi mudah ya, lebih mudah saya rasa kalau kita gunakan SQL comment daripada kita gunakan comment prompt. Nah, tidak terlalu butuh waktu untuk meneliti setiap baris yang sudah kita buat, karena kalau kemarin kita gunakan comment prompt, ketika kita sudah enter, maka kita tidak bisa lagi balik ke baris yang di atasnya. Nah, itu dia ya. Jadi kita coba ini, select bintang from barang, go. Maka akan ditampilkan semua data dari dalam tabel barang. Nah, ini dia datanya. Masih satu record. Nah, sekarang bagaimana caranya? Kita mau buat beberapa record. Nah, jadi kita klik lagi SQL ya, insert. Nah, kita coba tekan. Nah, ini dia ya. Jadi ada cara yang lain ya. Nah, cara yang kedua, tadi cara pertama kita tidak sebutkan apa saja isian dari struktur tabelnya ya. Kita tidak sebutkan apa saja field-fieldnya. Nah, di sini cara yang kedua adalah kita sebutkan beberapa atau nama-nama fieldnya. Nah, gunanya kenapa kita mau buat seperti ini? Ketika nanti kita mau melakukan pengisian data, contoh harga tidak kita masukkan ke dalam tabel barang ya, kita mau isi record kedua itu hanya kode barang, nama barang, dan satuan. Nah, harga tidak kita ikut sertakan. Nah, jadi itu bisa kita lakukan ya. Jadi ketika kita sudah isi datanya, maka di value atau di field yang keempat itu akan langsung otomatis dibuat null atau tidak ada atau kosong. Nah, seperti itu dia ya. Jadi ini cara yang kedua, values pertama. Nah, kita mau buat values yang pertama, kita kasih petik 2. Misalnya kita mau buat nih ya, peralatan dapur 001 ya. Kemudian values yang kedua, kita mau buat values yang kedua, petik 2, misalnya nama barangnya panci ya. Kemudian values yang ketiga, satuannya adalah misalnya buah ya, buah. Kemudian ada values yang keempat, kita mau buat values yang keempat isiannya atau field yang keempat isiannya harga. Nah, harga itu misalnya 35.000. Sudah? Nah, kalau sudah klik go. Nah, one row inserted. Nah, berarti bisa ada dua cara ya. Tadi cara yang pertama kita tidak sertakan ini ya, tetapi langsung masuk ke values. Nah, sementara cara kedua kita sebutkan nama-nama fieldnya ya, sebutkan nama-nama fieldnya. Nah, jadi kembali lagi ya, kita coba insert lagi. Nah, kita tidak sertakan, saya kasih contoh, kita tidak sertakan harga ya. Nah, kita mau isi values yang pertama misalnya. Nah, values yang pertama yaitu
Misalnya PD lagi peralatan dapur 002. Nah, coba kita. Jadi kita mau tambahkan data, ya, kita mau tambahkan data lagi yang baru ke dalam tabel barang. Nah, misalnya kita mau buat, ya, penambahan record baru. Nah, harganya tidak kita isi. Nah, jadi kita hapus. Jadi yang mau kita isi hanya untuk field kode barang, nama barang, dan satuan. Values-nya kita boleh isi. Nah, ini kita hapus dulu, ya. Nah, seperti ini, ya, kita isi manual dengan ketik di situ. Misalnya kode barang yang pertama PD 002. Kemudian nama barangnya adalah kompor gas. Sudah? Kemudian satuannya adalah unit. Nah, seperti itu, ya. Jadi tidak kita perhatikan, jadi yang mau kita isi itu hanya untuk kode barang dengan PD 002, nama barang kompor gas, dan satuannya adalah unit. Nah, kita klik go. Nah, one row inserted. Nah, kita lihat browse. Nah, jadi ada 3 record. Nah, seandainya kita mau menambahkan lebih dari 1 record, nah itu sudah kita bahas di part yang kedua, ya. Di part kedua mengenai DML kita sudah bahas. Jadi sama saja sih sebenarnya caranya. Nah, jadi ini untuk insert. Nah, saya akan coba lagi untuk update. Kita klik update. Nah, di sini sudah ada langsung diberikan query update. Nah, update untuk merubah, ya. Update barang berarti ubah dari tabel barang. Apa yang mau di set? Nah, yang mau di set adalah kode barang, misalnya menjadi apa, kemudian nama barang menjadi apa, satuan menjadi apa, nah harga menjadi apa. Where? Nah, tetap kita gunakan pengenal. Pengenalnya untuk kode barang apa? Nah, misalnya ini saya hapus. Nah, jadi kita mau mengubah data dari tabel barang. Nah, yang mau kita ubah itu misalnya tadi si kompor gas, ya. Kompor gas berarti nama barangnya set nama barang. Tadi kan sudah kita buat kompor gas. Nah, kita mau ganti kompor gas itu menjadi kompor listrik misalnya. Kompor listrik. Nah, jadi kita mau ganti atau ubah data dari tabel barang, set menjadi nama barangnya kompor listrik. Yang tadinya kan kompor gas. Nah, kita mau set menjadi kompor listrik. Where? Kita kasih pengenal. Nah, berdasarkan apa yang menjadi yang menjadi pengenal dari data tersebut? Nah, berdasarkan kode barang. Nah, kode barangnya tadi adalah peralatan dapur 002. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita akan ubah nama barang menjadi kompor listrik berdasarkan kode barang PD 002. Oke, go. Nah, kita lihat, ya. Kita lihat misalnya kita select bintang. Nah, kita hapus where. Nah, kemudian go. Nah, ini dia, ya, kompor gas sekarang menjadi kompor listrik. Nah, seperti itulah dia. Nah, kita perhatikan di sini harganya 0. Kenapa? Tadi kita insert datanya, tidak kita sertakan field harga. Nah, itu dia.
Nah, sekarang kita mau coba untuk update ya, update. Nah, kita klik lagi. Update sudah ya, delete ya, delete. Oke. Nah, jadi di sini sudah diberikan query delete. Nah, delete hapus data dari tabel barang where. Sebagai pengenalnya apa? Nah, kita mau hapus si kompor listrik tadi ya. Pengenalnya adalah bisa kita sertakan nama barangnya ataupun apa saja yang menjadi pengenalnya. Nah, jadi misalnya yang kita mau buat itu adalah berdasarkan kode barang sama dengan petik 2 peralatan dapur 002. Nah, jadi yang mau kita hapus dari tabel barang hanya record berdasarkan kode barang PD002. Nah, kita klik go. Nah, jadi dibilang di sini one row delete. Nah, jadi kita mau lihat ya. Select bintang. Nah, ini kita hapus where-nya. Sudah, kita klik go. Nah, jadi seperti ini dia ya. Jadi data yang tadi kita hapus berdasarkan kode barang PD002. Nah, sekarang PD002 sudah tidak ada di tabel barang. Jadi seperti itulah dia cara mudahnya untuk menggunakan query di SQL comment. Nah, itu dia ya. Jadi bisa kalian bedakan bahwa di SQL comment itu tidak perlu lagi kita mengakses direktori dari MySQL/bin-nya seperti yang kemarin saya ajarkan di part pertama ya, mengenai cara untuk mengakses MySQL di command prompt ya. Jadi itu dia ya. Jadi itu untuk, nah maksud saya ini ya. Nah, jadi kemarin itu kan saya sudah ajarkan. Nah, ini dia menggunakan command prompt. Nah, jadi nah ini dia. Jadi kan di sini kita harus akses ya, kita harus akses yang namanya directory sum mysql/bin. Nah, jadi kalau kita menggunakan PHP My Admin, yang harus kita lakukan itu adalah tadi tinggal klik admin dari MySQL. Nah, itu satu perbedaannya. Nah, kemudian yang kedua perbedaannya adalah ketika kamu melakukan menuliskan atau mengetikkan query di dalam command prompt, maka kamu harus perhatikan harus ada titik koma di belakangnya. Nah, di sini dibilang command and with titik koma atau semikolon. Nah, jadi kalau di sini di SQL comment di PHP MyAdmin-nya tidak perlu kita lakukan titik koma, tinggal kita kliklah go. Nah, itu dia kedua. Ya. Jadi kemudian yang ketiga, ketika kita mau mengeksekusi query di dalam command prompt, kita harus tekan enter. Ya kan? Nah, sementara kalau di dalam PHP MyAdmin kita tidak perlu tekan enter. Nah, kalau enter seperti ini tidak ada jadi masalah, bukan untuk mengeksekusi query ya, tetapi untuk melanjutkan baris dari query. Nah, jadi untuk mengeksekusi query tersebut di dalam SQL comment kita harus klik tombol go. Nah, itu untuk perbedaan yang ketiga. Nah, perbedaan yang keempat ya, ketika kamu sudah melakukan atau menekan enter ya, menekan enter di command prompt, maka kamu tidak bisa kembali ke row yang sebelumnya atau baris query atau sintaks yang sudah kamu tekan enter. Nah, itu dia. Jadi sebelum kita tekan enter di command prompt memang kita harus teliti. Jangan sampai nanti sudah panjang kita ketik query-nya, ternyata ujung-ujungnya error, ada yang kelupaan petik 2. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita gunakan di SQL comment itu lebih mudah ya, karena di sini sudah disediakan query-query-nya. Nah, itu dia ya, sudah disediakan query-query-nya. Artinya kamu tinggal mengikuti
semua yang sudah disediakan di sini. Nah, itu dia. Itu perbedaan yang keempat. Jadi lebih mudah sebenarnya kalau kita gunakan SQL command. Nah, jadi silahkan kamu gali lagi, kamu perhatikan lagi apa saja perbedaannya menggunakan command prompt dengan SQL command. Nah, mungkin kamu bisa temukan perbedaan-perbedaannya lagi. Silahkan ketikkan di kolom komentar supaya bisa jadi referensi bagi teman-teman kamu yang juga menonton video ini. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita menggunakan sistem basis data ya yang kita buat atau kita tuliskan query-nya di SQL command. Silakan di subscribe channel Indo Programmer ya, di share video-videonya ya, kemudian jangan lupa tekan tombol like. Oke, sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Terima kasih.